Assalam memberikan muslim dan muslimah nikmat kesehatan dan keselamatan. Amin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dia dalam video pendidikan. Video kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu muslim dan muslimah. Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah Ar-Rasyid memberikan muslim dan muslimah nikmat kepandaian. Amin. Ustazah Dia punya pantun untuk muslim dan muslimah. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa membeli santan. Jadikan Bapak Habibie sebagai tauladan untuk membentuk pribadi yang cendekiawan. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia beserta penemuannya. Lalu sikap seperti apakah yang harus dimiliki oleh penemu? Mari kita belajar dengan sosok Bapak Habibie. Coba muslimah perhatikan gambar siapakah ini? Ya, benar sekali, gambar tersebut adalah gambar Bapak Habibie. Kita perlu belajar dari Bapak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Engineering Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan didukung oleh kemauan keras untuk belajar. Selepas masa SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapatkan gelar Diploma Engineering di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Dr. Engineering dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras, Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior di bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga.
Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Truck karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui di berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, dan beberapa peluru kendali dan satelit di tingkat dunia. Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta telah memberikan nikmatnya kepada Bapak Habibie sehingga beliau berhasil membuat pesawat terbang. Bapak Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi alat transportasi dunia, khususnya transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Pertama, barang diproduksi di pabrik. Kedua, barang didistribusikan melalui transportasi udara, darat, ataupun perairan. Ketiga, barang berada di gudang. Keempat, barang disalurkan ke pasar maupun ke toko-toko. Itulah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Allah Al-Muhaimin, Allah yang Maha Mengatur, telah mengatur rezeki kita muslim dan muslimah. Sehingga dengan adanya kegiatan ekonomi, kita dengan mudah mendapatkan yang kita butuhkan muslim dan muslimah. Muslim-muslimah pasti pernah mendengarkan radio. Dengan kita mendengarkan radio, kita dapat hiburan dan informasi. Mendengarkan radio harus menggunakan volume yang sedang. Tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu kenyamanan anggota keluarga kita di rumah. Kita bertanggung jawab untuk membuat rumah merasa nyaman. Untuk menjadi seorang penemu, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Juga meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Muslim-muslimah akan melakukan latihan lari jarak sedang. Lari jarak sedang adalah olahraga lari yang dilakukan dengan menempuh jarak 800 meter dan 150 meter. Lari jarak sedang atau jarak menengah dilakukan dengan teknik tertentu yang berbeda dengan lari jarak pendek dan lari jarak jauh. Dibutuhkan kekuatan fisik dan pelari dituntut untuk pandai mengatur pernafasan, energi, dan kecepatannya. Variasi olahraga ada 5 macam. Pertama, melakukan lomba melompati rintangan kardus.
Kita dapat menyusun beberapa kardus yang diberi jarak, lalu kita melompat. Kedua, lomba melewati ban. Kita dapat menyusun beberapa ban yang telah kita beri jarak. Ketiga, lomba balap karung. Kita dapat melakukan balap karung maju ataupun balap karung mundur. Yang keempat adalah lomba atau melakukan lompat tali. Yang kelima adalah squat thrust, adalah mengubah posisi tubuh, berdiri, jongkok, posisi sit up, jongkok, berdiri, dan seterusnya. Sejarah penemuan bola voli. Permainan bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan di Romawi. Kemudian permainan ini dikenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Faustball. Kemudian pada tahun 1895 William G. Morgan menemukan permainan minonet, yaitu namanya bola voli. Pada tahun 1928 bola voli masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Muslim-muslimah pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ditemukan oleh Morgan. Lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Lampu lalu lintas berguna untuk penyelamat jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas. Nah, itulah pembelajaran kita pada tema 3, subtema 3. Semoga Allah Ar-Rasyid memberikan muslim dan muslimah kepandaian. Amin. Sikap berdoa ya muslim dan muslimah. Doa sesudah belajar dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Sampai jumpa muslim dan muslimah.